Selamat sore, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, di mana kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan juga, dan Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah dan melayani bersama-sama. Mari kita awal ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan, ku bawa korban syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan, di mana Engkau telah membayar hidup kami bukan dengan barang yang fana, Tuhan, melainkan Kau membayar hidup kami dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak dan permata, Tuhan, namun Kau memberikan segalanya lebih dari itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya, dan kami memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi jalannya ibadah kami, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian, bukan dengan barang fana. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
emas merah, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan janji kepada kami untuk menyerahkan hidup ini di atas mezbah-Mu. Kami mengerti Tuhan, kami tidak layak, tetapi Engkau telah melayakkan kami dan Engkau mengampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami dilayakkan untuk
memberikan hidup ini kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jikalau penyerahan hidup ini punya aktivitas, bukan penyerahan sesuatu yang sudah mati, tetapi ada kehidupan. Dan Engkau itu yang menghidupkan kami dengan kehidupan yang baru, sehingga kami boleh melayani Engkau. Dan Tuhan memperkenankan dan menguduskan kami setiap kali lewat firman dan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan menjadi sempurna. Dan akan kami ketahui melalui firman-Mu Tuhan, apa isi dari kesempurnaan yang Engkau harapkan dari kami. Inilah Tuhan doa kami, terangi pikiran, perasaan, dan kelakuan kami, supaya kami menghormat hadirat Tuhan lewat firman yang kami dengar, dan ibadah ini akan berhasil dan membawa berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan shalom. Puji Tuhan, kita mendapat kemurahan untuk kembali kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang Injil Matius, saudara ya. Karena di dalam PA ini memang sifatnya harus bersambung-sambungan, tidak terputus-putus, tapi bersambung, dan kita akan mengerti benar-benar akan rencana Tuhan yang telah ditentukan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang jelas, saudaraku, saya tekankan lagi, yang jelas bahwa Tuhan itu ingin memakai kehidupan kita semua tanpa kecuali. Oleh karena Tuhan itu mempunyai rencana yang begitu agung, dan di dalam rencananya itu bukan rencana yang main-main, tidak. Dia sungguh-sungguh mempunyai satu rencana untuk kehidupan kita, sehingga dia itu mau datang di dalam dunia sebagai manusia biasa, bahkan untuk mati di atas kayu salib demi kita. Jadi kalau saya mikir hal yang semacam itu, saudaraku, bagaimana kita ini kok menyikapi sikap Tuhan yang sedemikian serius, tetapi kita sering main-main, sering tidak mau mengerti. Bukan tidak mengerti loh, saudaraku. Kadang-kadang itu kebangetan, tidak mau ngerti. Tidak mau ngerti. Nah, sebab itu firman Tuhan pun tidak bosan-bosannya untuk berbicara tentang Kristus. Saya sebelum melepaskan Matius 5 ini, saya ingin membuat ringkasan dari Matius 5 ini. Ringkasan Matius 5 ini pada ayat yang pertama, itu merupakan suatu kondisi yang sangat luar biasa, yang tidak biasanya, di mana Tuhan memisahkan diri dari orang banyak, dan murid-muridnya mengikuti dia secara menyendiri, secara private ya, sehingga pada waktu pertemuan Yesus sendirian dengan para murid, itu terjadi suatu pengajaran. Pengajaran ini yang paling hebat yang Tuhan berikan ialah tentang kebahagiaan. Saudara masih ingat kan ya? Berbahagialah, berbahagialah, berbahagia. Sampai 9 bahagia, kemudian 10-nya sukacita. Tentunya Tuhan itu tidak asal ngomong, saudaraku. Tuhan itu kalau mengatakan perkataan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka dihibur, berbahagialah orang yang murah hatinya dan lain sebagainya.
Itu tentunya, saudaraku, Tuhan ingin supaya kita itu mempunyai sesuatu. Mempunyai sesuatu. Oleh karena di dalam penugasan, nanti di dalam salah satu penugasan itu, di dalam Matius yang ke-6, itu jelas. Harus punya untuk memberi. Memberi persembahan. Ya. Tapi persembahan ini, saudaraku, nanti kita akan mendapat kejelasan sekalipun persembahan itu berupa materi, berupa sedekah. Tetapi itu pekerjaan Tuhan, saudaraku. Di dalam Roma 12, di sana jelas dikatakan bahwa kita ini mendapat karunia berbeda-beda. Salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita ialah kita bisa memberi, bisa menolong orang. Nah, kalau begitu, tugas Tuhan itu memerintahkan kepada kita untuk memberi sesuatu kepada orang lain, kita kan harus punya. Nah, kalau kita tidak punya, apa yang mau kita beri? Sehingga di dalam pengajaran Matius 5 ini, maka Tuhan memberikan segala-galanya tentang kebahagiaan, sehingga terlebih dahulu kita ini orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Nah, baru kita bisa bergerak. Lah kalau di dalam diri kita sendiri tidak ada kebahagiaan, mau ngomong apa kita ini? Kan begitu. Mau ngomong apa? Tetapi kalau kita mengalami kebahagiaan, maka kita akan berlanjut untuk masuk di dalam pelayanan. Matius 5 ini, saudaraku, pelayanan itu dimulai sesuatu yang sangat populer, yang mengatakan engkaulah garam, engkaulah terang. Sangat sederhana. Tetapi saudaraku, kita kan mengerti prosesnya untuk kita itu menjadi garam. Kita itu kan ngerti prosesnya kita itu untuk menjadi terang. Nah, kalau orang tidak sanggup menjalani proses ini, saudaraku, dia tidak mungkin bisa melayani. Dia tidak mungkin bisa menjadi garam. Dan kita ingat, saudaraku, garam itu ombyoan. Barang murah itu asalnya dari laut sana. Ombyoan, murah. Tapi begitu Tuhan tarik dan Tuhan bina menjadi satu benda atau satu bahan yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan. Tapi kita tahu itu tetap murah. Jadi jangan ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk tinggi hati, untuk sombong, merasa dirinya mahal. Enggak, saudaraku. Kita ini banyu laut diendapkan menjadi garam, kemudian dipakai. Jadi tidak ada hak kita untuk menjadi sombong. Oh, aku saiki dadi uyahe bumi. Apa murah itu? Bumbu dapur yang paling murah itu garam. Tapi Tuhan tunjukkan posisi kita sebagai garam itu sangat dibutuhkan dan memberikan manfaat hidup buat setiap makhluk di bumi ini. Luar biasa. Kita menjadi terang. Terang itu apa mahal? Enggak, saudaraku. Loh, saya bayar PLN. Lah iya, PLN ini bukan terang dari Tuhan. Lah, terang dari Tuhan itu matahari. 24 jam dia beredar di seluruh bumi dan dia menerangi bumi. Berjam-jam, tadi pagi sampai sore, sampai sekarang ini masih sinar matahari itu masih bermanfaat. Mahal apa murah? Bayar berapa kita? Tidak pernah bayar. Jadi kalau kita menjadi terang Tuhan, jangan sok kita ini merasa dibutuhkan. Oleh karena semuanya ini, saudaraku, adalah kasih kemurahan Tuhan. Tuhan menurunkan hujan, Tuhan menurunkan cahaya matahari yang sangat berguna. Dia tidak pilih kasih kepada siapapun.
Itu yang mau Tuhan pakai dalam kehidupan kita ini. Intinya ialah supaya kita ini mengerti untuk tidak menjadi sombong. Katakan kamu garam dunia. Jika garam itu tawar, mau diapain lagi? Tidak ada gunanya. Dalam arti kalau kita sombong, maka justru kita akan terjerumus dan diinjak-injak orang. Tidak ada harganya. Kan memang itu barang murah. Kamu terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi, apalagi di gunung kena matahari. Oh, aduh, sudah kontras, terang sekali. Ya. Itu yang Tuhan mau. Kemudian apalagi sih yang Tuhan mau kepada kita? Nah, ayat yang ke-20, Matius 5 ini mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu religius tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu itu bukan bagian dalam kerajaan surga. Nah, kemudian ada penjelasan bahwa Tuhan itu menginginkan hukum-hukum Allah itu tidak lagi di luar kita, tetapi ada di dalam pikiran dan perasaan kita, sehingga kita ini merupakan seorang pribadi beda banget dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi itu, mereka itu mempunyai hukum, tapi hukum itu di luar. Sepertinya dia itu dikendalikan kayak robot gitu. Tuhan tidak suka hal semacam itu. Tuhan mau supaya hidup religius orang-orang pengikut Kristus, dia itu bukan lagi seperti zaman Musa yang hukum-hukum Allah itu ada ditulis di loh batu dan di luar. Tetapi di dalam pengajaran tabernakel kita lihat bahwa loh batu itu masuk di dalam peti perjanjian. Permanen di sana. Tertutup oleh tutupan grafirat. Dan siap untuk bergerak. Oleh karena firman Allah mengatakan, ada gelang-gelang pengusung, ada tongkat pengusung, yang tidak boleh lepas untuk selama-lamanya dari situ. Itu artinya bahwa Tuhan mau memakai kita dengan seperti pribadi yang membawa hukum-hukum Allah untuk setiap saat bisa bergerak. Jadi bukan statis, saudaraku. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus aktif. Jangan seperti ahli Taurat orang Farisi. Ya. Kemudian apa yang terjadi kalau kita ini mempunyai kepribadian seperti itu? Ayat 21 mengatakan, kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tapi kita tidak melakukan itu oleh karena hukum kasih itu ada pada kita. Bahkan Tuhan mengatakan, jangan engkau membunuh. Membenci aja jangan. Oleh karena pembunuhan itu berasal dari kebencian. Nah, kalau hati kita ada hukum-hukum Allah itu, saudaraku, hukum kasih itu, bagaimana mungkin kita itu bisa membenci orang lain? Oleh karena itu Tuhan mengatakan, jangan engkau membenci dan membunuh, atau engkau tidak suka terhadap orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena hal itu tidak mungkin terjadi. Tuhan mau memakai kehidupan kita, sehingga hukum-hukum Allah itu yang tadinya ada di luar kita, maka sekarang masuk di dalam peti perjanjian, yaitu kehidupan kita manusia ini. Saudara masih ingat kan? Jadi ada peti kayu penaga itu yang disalut emas luar dalam, itu merupakan kesaksian.
Kesaksian itu orang melihat luarnya emas, dilihat dari dalam emas, padahal dalamnya sendiri kayu murahan, kayu penaga, kayu akasia. Jadi tidak ada kebanggaan yang harus kita tonjolkan. Oleh karena semua itu adalah pekerjaan Tuhan yang dikerjakan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau memakai kita. Jadi seharusnya kita bersyukur, saudaraku. Ayat 28 mengatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang lawan jenisnya, serta menginginkannya, ia berzina dengan dia di dalam hatinya. Belum melakukan, saudaraku. Tetapi hati yang terisi di firman Allah, hati yang terpelihara di dalam Roh Kudus, maka mata itu bukan lagi dipengaruhi oleh iblis, tetapi mata itu menyalurkan kasih Allah. Sehingga tidak mungkin kalau orang itu memang miliknya Tuhan, itu matanya jelalatan untuk macam-macam, tidak mungkin. Tidak mungkin, saya tidak percaya itu. Ya. Dia pasti bisa mengatur. Kalau segala sesuatu yang rasanya tidak pas dengan firman Tuhan, langsung ada suatu gerakan di dalam dirinya ini. Ini tidak bisa diteruskan. Jadi dia cepat menguasai diri. Karena apa? Dari mata itu yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang untuk dia melakukan kejahatan-kejahatan, terutama di dalam hal perzinahan. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat 29, Tuhan mengajarkan juga secara alegoris. Secara alegoris. Alegoris itu sesuatu perumpamaan yang malah hiperbola lagi, malah keras lagi. Dan jelas itu tidak bisa diikuti. Tidak bisa diikuti secara nafsani, tidak bisa. Karena alegoris itu berbicara sesuatu yang sangat dalam, sehingga perlu diperlakukan kalimat-kalimat seperti ini. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dia, buanglah itu. Siapa yang bisa, saudara? Tidak mungkin orang mau nyungkil dirinya sendiri. Tapi saya pernah mendengar itu ada. Tapi nggak tahu benar atau dongeng. Kejadiannya di Timur Tengah sana. Santo Simon atau apa itu namanya. Karena dia melihat sesuatu yang melawan firman Tuhan, katanya dia cungkil matanya sendiri. Tapi ya, saya tidak yakin, karena itu saya anggap suatu dongeng. Maka matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil dia, dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu, jika satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu kalimat-kalimat alegoris, tetapi sangat keras, sehingga manusia itu juga menyadari ini sesuatu yang serius. Ya. Ayat 30. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal dia dan buang itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Berani motong tangannya sendiri. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi secara fisik. Tetapi ini menjadi firman Tuhan. Supaya kita juga mengerti betapa sulitnya. Dan ini kalimat-kalimat parabol. Yang, bukan parabol, hiperbol. Yang sangat besar. Sehingga manusia boleh menyadari ketidakmampuannya.
ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan sumpah palsu, melainkan pegang sumpahmu itu di depan Tuhan. Jadi kita diajarkan, kita dipakai oleh Tuhan untuk kita menjadi duta-duta Kristus yang bisa dipercaya dan mempunyai ketetapan. Ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi pemakaian Tuhan, saudaraku, di dalam hal ini, bagaimana sikap kita ini, saudaraku, bukan lagi sikap-sikap yang lama, tetapi betul-betul dipenuhi dengan kebahagiaan Allah dan mempunyai keubahan tabiat sebagai manusia baru, manusia yang dilahirkan baru untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, ini juga alegoris. Apa katanya? Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau ada orang yang jahat, ya mungkin kita bisa tahan sebentar. Tapi kalau ini terus-terusan, enggak bisa dibiarkan. Kan gitu. Itu sifat manusiawi. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Lah ya gembuk kabeh. Lah bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Apalagi kalau hati kita tidak bahagia, isinya mangkel, pegel. Ojo maneh ditampek, didulit aja tak gibeng. Nah, kan itu. Jadi berat, saudaraku. Berat. Tetapi apa ya betul kalau kita itu ditempilingi orang itu terus suruh diem gitu ya. Mungkin kita perlu mengulangi itu, saudaraku, di dalam Yohanes 18. Yohanes 18 ayat 22. Ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu terhadap imam besar?" Terus apa Tuhan Yesus bilang, ya wis sitoke kamplengen maneh. Enggak. Enggak. Jelas ayat 23. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi kalau kata-kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Tidak terima, saudaraku. Padahal di lain secara alegoris, kalau kamu ditampar kanan, tukno yang kiwa pisan. Tapi nyatanya enggak. Tapi hal ini bisa terjadi, saudaraku, kepada siapa saja. Sekalipun ini alegoris, tetapi saya katakan ini bisa terjadi. Soalnya Tuhan Yesus sendiri pun mengalami hal yang sama. Contoh lagi, Kisah Rasul 23 ayat 1 sampai 3. Ini Paulus sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama. Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Itu Rasul Paulus. Tetapi Imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri di dekat Paulus menampar Paulus. Membalas itu. Loh, Paulus ini membalas, saudaraku. Marah loh dia.
loh dia. Ya. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau. Oh saudaraku, ini Paulus ini lebih keras dari Yesus. Yesus masih tanya, apa salahku? Kalau aku tidak salah, kenapa kamu menampar? Tapi Paulus ini ditampar, dia marah, dia katakan Allah juga akan menampar engkau. Hai tembok yang dikapur putih, engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat dan memerintah untuk menampar aku. Bagaimana? Apa kita setuju dibuat tampar-tamparan? Kan enggak. Dan kita melihat lagi beberapa ayat dari 2 Korintus 11 ayat 19 dan 20 mengatakan, sebab kamu itu sabar terhadap orang bodoh, karena kamu itu begitu bijaksana. Loh, ini kan sifat orang yang ngalah ya, karena bijaksana, bijaksini sehingga dia ngalah, sabar terhadap orang bodoh. Paulus ini ngamuk loh saudaraku, melihat ini. Jangan terlalu lembek, jangan terlalu lemah. Apalagi itu orang goblok-goblok itu. Keras sedikit lah sama dia. Ya. Ayat 20, karena kamu sabar jika orang-orang semacam itu memperhambakan kamu, memperbudak kamu. Jika orang semacam itu memeras kamu, menghisap kamu, dan orang-orang semacam itu menguasai kamu, dan jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang itu menampar kamu. Jadi di dalam hal ini, saudaraku, kita harus berimbang ya. Jadi kita memang diajarkan oleh Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus hidup cerdik seperti ular, dalam ketulusan hati seperti merpati, sehingga di dalam segala hal kita bisa memilah, memilih, menetapkan, dan kita tidak terjerumus di dalam hal-hal semacam ini. Ini yang Tuhan mau, supaya kita diberikan sesuatu pengetahuan bagaimana perjalanan kita di dalam pemakaian Tuhan. Ini perlu diketahui, saudaraku ya. Kita kembali di Matius 5. Matius 5 mengatakan 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kan berat, saudaraku. Jadi kalau saudara kumpulkan ya, pasal 5 dari Matius ini, itu Tuhan itu merocok kehidupan orang percaya itu dengan kebahagiaan yang kuat sekali. Oleh karena orang-orang ini akan menjadi utusan-utusan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya diutus, sampai terhadap orang yang menjadi musuh, itu kita mendoakan dan kita tetap memberkati mereka. Dan ujung-ujungnya, saudara, ujung-ujungnya, kita tahu Matius 5 ini ujung-ujungnya apa? Ayat 48. Karena itu harus kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Nah, saudara, banyak orang membahas tentang kesempurnaan ini. Dan bahasan dari hamba-hamba Tuhan itu tidak ada yang salah. Mereka membahas tentunya bukan dengan sembarangan. Bahkan di dalam bahasan-bahasan mereka itu timbul sesuatu pengertian-pengertian yang baru. Tetapi saat ini saya ingin supaya kita
disederhanakan di dalam kita mengerti sempurna itu seperti apa. Ya. Pertama, kita sudah sering mendengar di dalam Yakobus 3 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, sebab kita semua ini banyak berbuat salah di dalam segala hal. Barang siapa yang tidak bersalah di dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sangat mendarat, saudaraku. Semua orang bisa mengerti kok ini. Oleh karena apa? Kalau kita ini mendengar, hendaklah engkau sempurna. Sempurna itu sing kaya apa? Kan gitu. Adakah saudara yang bisa mendefinisikan kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan? Oleh sebab itu, kalau kita kurang mantap, maka ada yang sering dikatakan oleh Pak Hari, bahwa firman itu menerangkan firman. Amin. Itu betul, saudaraku. Kalau kita baca, oh ini saya tidak bisa paham. Saya tidak paham, tidak ngerti. Cari di ayat-ayat yang lain. Maka firman itu akan menjelaskan firman yang kita tidak mengerti. Seperti halnya tadi, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa. Ya apa ya Bapak sempurna ya apa kerlip-kerlip. Lah aku mangkak ini, wah kinclong. Kan bingung, saudara. Tetapi firman Tuhan itu menjelaskan. Yang dimaksud sempurna itu ialah orang itu yang konsisten. Orang itu yang responsibel atas segala apa yang sudah dikatakan. Saya sering menggunakan bahasa Jawa itu. Sabdo pandito ratu. Pandito itu resi atau pendeta atau hamba Tuhan. Ratu itu raja. Pandito itu imam, imam dan raja. Jangan mencela-mencela itu loh ngomongnya. Isuk dele sore tempe itu Tuhan tidak suka. Jangan orang Kristen menjalani hal-hal semacam itu. Itu yang disebutkan salah di dalam perkataan. Bukan salah karena kami sosolen, itu bukan. Tuhan tidak ngurusi orang kami sosolen. Tapi Tuhan itu ngurus orang itu kalau sudah ngomong, sudah komit, lakonono. Itu baru sempurna. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ialah kalau kita tidak ngerti tentang kesempurnaan itu, kita bisa lihat tadi di Yakobus. Tetapi sekarang kita lihat di Lukas 6. Di dalam Lukas 6 ayat 36. Itu paralel ayat antara Matius dan Lukas. Cerita di dalam perikop itu sama, tetapi penulis beda. Apa yang dimaksud dengan sempurna itu? Ternyata Injil Lukas ini menjelaskan lebih sederhana lagi. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu itu adalah murah hati. Jadi kalau kita ini masih bingung, sempurna itu yang kayak apa sih? Tadi Yakobus sudah jawab kan? Nek ngomong sih bener, itu namanya sempurna. Apalagi, kalau kamu murah hati seperti Allah Bapakmu itu, maka kamu itu sudah sempurna. Wis gak angel-angel. Mau sempurna sih kayak apa sih? Jadi Tuhan itu tidak bisa
atau tidak mau menuntut kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kan kejam. Tuhan itu mau supaya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan tahu manusia itu tidak bisa. Tuhan tolong sehingga manusia itu bisa. Dan bisa apa? Bisa sempurna itu ialah kita bisa menjaga sholat tingkah kita, dan kita bisa menjaga omongan kita bisa menjaga konsistensi kita, responsibel kita. Itu sempurna. Ya. Murah hati kan? Murah hati itu apa? Murah hati itu bisa mengerti orang lain gitu loh. Ya. Murah hati itu apa ya? Ya punya belas kasihan gitu. Belas kasihan. Itu tabiatnya Allah. Yang aku sukai bukan persembahan, tetapi adalah belas kasihan. Itu ada ayatnya. Jadi kalau kita tahu, oh tabiat Allah itu kayak gitu, kita mesti sempurna kayak Tuhan, maka Dia itu adalah Allah yang murah hati. Jadi tidak ada yang dipersulit, saudaraku. Kita bisa mengerti dengan gampang. Saya akan jelaskan lagi, saudaraku. Mumpung kita sudah masuk di masalah ayat-ayat paralel. Saya akan berikan contoh lagi. Ini kan PA, saudaraku. Jadi supaya kita itu nambah ilmu, nambah pengetahuan. Kita baca di dalam Matius 7, ayat 7 sampai 11. Ini ada suatu perikop yang mengatakan, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibuka bagimu, karena setiap orang yang minta akan menerima, dan setiap orang yang mencari dia mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu itu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular beracun? Ular beracun, ya. Ular jika ia minta ikan? Kan tidak mungkin. Siapa ini? Yang minta itu siapa? Yang memberi ini siapa? Ini kan anak dan bapak, antara bapak dan anak. Jadi jika kamu yang jahat itu tahu memberi pemberian yang baik, memberi yang baik, orang kan mikir, yang baik itu apa? Kan gitu. Kan banyak yang baik. Kan kita tidak fokus. Yang baik, iya yang baik kepada siapa? Kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga. Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Saudara tahu enggak apa yang baik di sini? Yang suka membaca Alkitab mesti tahu. Ayo. Apa yang baik? Kan bingung toh. Lah ini yang jawab ini harus firman Tuhan itu sendiri. Ini sebagai tes case saja loh saudara ya. Kalau kita tadi menghadapi sempurna, waduh mumet. Sekarang ini yang baik. Oh, posisi baik itu. Baik kayak duit baik. Ya baik, tapi apa kayak gitu? Enggak kan? Baik, kasih mobil. Baik. Apa tapi kayak gitu tak? Enggak. Apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, saudara, hal ini sebetulnya kita bisa membaca itu dan mencari jawaban itu di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9 dan sampai 13. Mengatakan begini, ini ceritanya sama, paralel. Oleh karena aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberi kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang meminta, ia menerima, dan setiap orang mencari, dia mendapat, dan setiap orang mengetuk pintu dibukakan. Loh kan sama. Kok diulangi?
Ya memang begitu firman Tuhan. Bapak mana di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau dia minta telur, masa diberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, masih bingung kan, yang baik ya enggak apa, tetapi langsung dijawab, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus itu kepada mereka yang minta kepadanya. Oh, jadi yang baik itu adalah Roh Kudus. Bagaimana saya minta Roh Kudus? Apakah saya mesti berdoa berjam-jam, doa puasa, dan kemudian mengucapkan kata-kata haleluya, 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 sampai kami sosolen katanya, wah ini sudah keperluan Roh Kudus? Bukan itu. Kalau kita ini sebagai bapak atau ibu yang baik, anak itu minta, enggak usah dia itu jengking-jengking. Minta aja, orang tua itu bisa menilai, pantas diberi, kasih. Jadi disinilah saudaraku, kita bisa mengerti bahwa kesempurnaan itu ialah sesuatu yang sederhana yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu berkata-katalah benar dan konsisten, dedikasi, dan menyatu dengan apa yang sudah terintegrasi dengan apa yang sudah kita katakan. Itu sudah sempurna. Dan juga murah hati, itu sempurna. Dan juga satunya lagi tadi yang dikatakan ya murah hati, dan ya itulah sempurna. Jadi tidak terlalu kita pikirkan secara rumit, dan kemudian kalau kita memaksa-maksakan pengetahuan kita, nanti malah tidak karuan arahnya kemana gitu. Tapi kalau kita dijawab oleh ayat itu sendiri, maka kita tenang. Ayo, siapa yang berani mengatakan bahwa sempurna itu murah hati? Ayo, saya tidak takut. Kalau ada orang bilang, oh bukan itu loh, firman yang ngomong, wani kan ngelawan firman. Ya. Sempurna itu orang yang ngomongnya itu bisa dipercaya. Oh bukan, sempurna itu koyok malaikat. Alah, ngawur. Sing bener itu firman Tuhan menjawab tentang kesempurnaan. Lah ini saudaraku, ringkasan dari Matius 5 itu, jadi mulai dari Tuhan itu mengisi kehidupan kita dengan kebahagiaan untuk kita melintasi hidup bumi ini dalam segala penderitaan. Tetapi tujuan utama ialah supaya kita menjadi sempurna sebagai representatif dari kehadiran Allah di bumi ini. Ini yang kita perlu. Ya. Nanti hari Minggu saya akan jelaskan lagi tentang kesempurnaan ini. Saya memiliki beberapa contoh tentang kesempurnaan. Bagaimana kesempurnaan itu bisa menjadi praktek buat orang untuk mengikuti Tuhan. Kalau saya sedikit buka rahasianya, ialah seorang pemuda pemimpin yang kaya, dia tanya kepada Yesus, bagaimana aku harus hidup? Tuhan mengatakan, apakah kamu sudah melakukan kebaikan? Oh sudah. Hukum-hukum Allah, sudah, semua komplit. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau sempurna, jual milikmu, datang kembali, ikut aku. Maka pemuda itu mengatakan, wah berat Tuhan, tidak bisa. Nah itu. Jadi sempurna itu juga punya berat, punya bobot tersendiri dan tidak gampang untuk ditembus. Tetapi saudaraku,
ada seorang yang kaya raya, tapi orang ini bergelimang dengan dosa. Secara fisik orang ini tidak terlalu menarik, dan kejahatannya itu disamakan dengan orang-orang sundal. Oleh karena dia adalah seorang pemungut cukai, yaitu Zakheus. Kenapa Zakheus itu? Ngomong apa dia dengan Tuhan pada waktu Yesus datang ke rumah Zakheus? Kok setelah Tuhan ada di situ, orang-orang banyak menuduh Yesus bersekongkol, bersekutu dengan orang-orang dosa. Maka Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari orang yang sakit. Seorang tabib itu mencari orang yang sakit, mencari orang yang berdosa. Dan anehnya, Zakheus itu yang kekayaannya luar biasa, dia sampai datang kepada Yesus dan dia mengatakan, separuh dari hartaku akan aku berikan kepada orang-orang miskin. Dan orang-orang yang pernah aku tipu, harta mereka akan aku kembalikan 4 kali ganda. Habis itu saudara, hartanya Zakheus itu entek saat itu. Dari orang kaya, dia menjadi orang biasa. Tetapi dia sukacita oleh karena dia sebagai anak-anak Abraham. Dia diakui kembali untuk kembali kepada Tuhan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ini kesempurnaan ini, saudaraku, juga tergantung motivasi kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengaku bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih dari orang lain, maka Tuhan akan memberikan satu beban, tak jatuh, tidak bisa. Tetapi bagi Zakheus, orang yang menyesali dirinya, dan dia mengaku bahwa dia tidak mampu melihat Yesus, dia menggunakan segala cara, sekalipun cara itu cara yang ditertawai orang, tetapi dia bayar resikonya, dan dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berbicara kepada dia, maka dia bisa diselamatkan. Jadi saudaraku, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita akan lepas dari Matius 5 ini untuk berangkat ke Matius 6. Ya. Jadi saya kasih trail atau apa itu ya, untuk ya kalau di film-film itu for film gitu ya, jadi ekstra ya, supaya kita nanti masuknya ke Matius 6 ini sudah sedikit punya gambaran. Kita baca ayat yang ke-1 dari Matius 6. Ini sekedar kita kenali dulu ya, Matius 6 ini apa isinya. Ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu atau religius di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Enggak dianggap, tidak diapresiasi, tidak mendapatkan sesuatu dari Allah. Oleh karena apa? Cuma pameran agama. Agama itu kata-kata dasarnya ialah tidak, agama itu kacau. Jangan kacau. Tetapi buktinya tambah kacau. Oleh karena itu saya lebih senang pakai filosofi Jawa. Agama itu ageman. Ya karena orang itu pakai pakaian kan sudah sopan. Entah pakaian itu pakaian cara Madura, cara Jawa, cara Bali,
cara, ya ikut terserah tuh, selera orang. Kenapa kita harus mencela? Tetapi yang jelas kan orang itu orang yang beradab. Tampil dalam keadaan yang pantas, bisa diterima sesama. Bukan orang hutan. Itu agama, ageman. Dan kalau ada orang yang senang pakai baju, kayak orang Madura misalnya lorek-lorek merah-merah di sini, jangan kita celah, olah apa kono nganggo klambi kok belang-belang abang-abang. Ya itu memang identitasnya orang Madura. Kenapa orang Madura kok membawa gaman? Loh ya itu memang adatnya orang Madura. Loh, apa orang Madura itu suka bunuh orang? Enggak. Justru karena dia membawa gaman itu, dia menunjukkan bahwa dia itu sendiri sebetulnya perlu perlindungan. Beda loh saudara, filosofi itu beda loh. Orang yang tidak tahu bilang, wih jati, suka bacok wong. Enggak. Orang Madura itu sejatinya bukan suka bunuh orang. Tetapi dia pakai gaman itu, supaya dia menghormati orang lain. Bahwa saya ini juga butuh perlindungan sama seperti kamu. Itu kan jarang orang mengerti. Orang Bali, kerisnya ditaruh di punggung. Orang Jawa, taruh di sengkelit di belakang. Tidak usah kita ngomong, kerismu kok dideket nang geger iku lha apa? Lah ya itu wong Bali. Jangan ditanya, jangan dicacat. Nah, tapi kalau kita usil kan jadi masalah. Oleh sebab itu, agama itu soal kepribadian kita. Tidak perlu dipertentangkan, apalagi dipamer-pamerkan. Jangan kamu melakukan kewajiban agamu di depan orang supaya mereka melihat, karena jika demikian kamu tidak boleh upah dari Bapakmu yang di surga. Nah, seharusnya bagaimana? Di sini Tuhan mengoreksi tentang pemberian. Ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan Tuhan itu memberi kepada kita, maka ada gilirannya kita untuk memberi. Jadi apabila engkau memberi sedekah, materi, ya, bisa rohani, bisa apa saja, ya, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini Tuhan mengoreksi tentang pemberian. Ya, pemberian itu bisa orang punya pamrih supaya dipuji, itu satu. Kedua, orang itu tanpa disadari dia memuji dirinya sendiri. Karena Tuhan mengatakan kalau engkau memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan tahu. Kan tidak mungkin. Itu alegoris. Kan tidak mungkin. Tetapi maksudnya itu gitu. Oleh karena apapun seharusnya itu kamu sendiri itu tahu kalau kamu memberi. Sekalipun firman Tuhan bilang tangan kirimu itu tidak usah tahu. Tapi itu kan tidak mungkin deh. Kan kita tahu kalau kita itu memberi. Tapi maksudnya itu saudaraku, jangan sampai dirimu sendiri itu ngomong, wih kamu itu orang baik, kamu itu luar biasa, kamu itu luar biasa, kamu orang baik, kamu lebih dari yang lain. Lah itu yang menjadi pembunuh saudara. Dan itu Tuhan tidak mau terjadi. Atau yang tulus hati, dia memberikan sesuatu persembahan, dia cuma mau tahu Tuhan yang melihat. Tapi tidak gampang loh saudaraku. Orang ngasih orang itu diem-diem itu zaman sekarang tidak gampang loh.
Kalau saudara nyumbang gereja, gereja itu dibangun. Kantor pajak, lihat lu, oleh ndi wong duit, pendetane kerja apa iki? Diusut loh saudaraku, dana dari mana? Kamu bangun gereja mahal-mahal ini. Diusut. Kalau pendetanya bilang, oh itu dari jemaat si A, si A ngasih berapa? Miliaran. Nyambut gawe apa itu pendeta jemaat ini? Ayo diparani, ditakoni. Sulit saudara. Jadi semua serba terbuka. Tetapi tetap ada kesempatan buat kita untuk memberikan segala sesuatu itu. Tidak dengan maksud untuk dikoar-koarkan. Nah, itu loh maunya Tuhan. Ya, itu yang pertama. Terus kedua, hal berdoa. Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Loh, tadi itu munafik, sekarang ini juga munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka itu sudah mendapat upahnya. Tidak mendapat upah. Dia mendapat upah. Tapi upahnya itu upah apa? Cemohan. Justru cemohan itu bukan hanya dari Allah, dari manusia mencemoh orang semacam itu. Sembayang-sembayang di perapatan-perapatan, ngapain? Ya, seperti orang-orang munafik, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat melakukan hal itu pada zaman Yesus. Yang ketiga, tentang puasa. Jadi ada pemberian, ada doa, ada puasa. Ini yang dikoreksi nanti di dalam Matius 6. Ya. Hal puasa. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Munafik lagi. Mereka itu mengubah air mukanya supaya orang itu melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka itu sudah mendapat upahnya. Sudah dapat. Ada yang ditertawakan, ada yang dicemooh. Oleh karena orang yang melihat tahu ini pura-pura dong gitu. Tapi hal ini bagi kita orang-orang pengikut Kristus, maka kita siapkan diri kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dan pemakaian Tuhan akan semakin meningkat di dalam kehidupan kita. Saya pikir sampai di sini dulu, saudaraku, sebagai prepare, sebagai persiapan untuk kita masuk di dalam Matius 6. Dan semoga Tuhan memberikan pencerahan kepada kita semua untuk kita boleh mengerti arti-arti dari apa yang nanti kita baca. Amin. Pilih aja salah satu lagu tadi. Barang fana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak.
bangkit gitu ya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang telah kami manfaatkan, bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi kami berada di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan isi hati Tuhan, untuk mendengarkan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau mau mengkoreksi kehidupan kami, di dalam hal memberi, di dalam hal berdoa, demikian juga di dalam hal berpuasa. Tuhan, biar kiranya Engkau berbicara di tengah-tengah jemaat ini, di dalam waktu-waktu yang akan datang, supaya kami boleh segera mengerti dan mengambil sikap yang seharusnya dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat segala janji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan yang mau memakai kehidupan kami. Terima kasih buat Tuhan yang telah mengisi kami dengan segala kebahagiaan, sehingga kami boleh bertahan di dalam perjalanan hidup ini, di dalam melayani Tuhan, sampai pun pada tujuan Tuhan adalah kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Engkau mau melanjutkan segala rencana-Mu atas kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Ada pengumuman? Saya sekedar mengingatkan, untuk hari Jumat besok ada ibadah kaum wanita di tempat ini jam 5 sore Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin datang, oh kok Bapak Ibu, maaf, bagi ibu dan saudari yang ingin ikut dan mungkin terhalang dengan kendaraan, bisa hubungi kami dari tim. Sekian pengumuman, terima kasih. Mari kita terima doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita kerajaan surga, disertakan keselamatan yang kekal, diberkatkan kepada kita dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita disertai oleh segala berkat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan Dia, dan kita juga diberkati dengan hal-hal yang jasmania, untuk kita juga dipersiapkan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin. Tuhan berkati.